ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan petaka. Dan terlebih dan terbesar adalah nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, menggerakkan hati kita untuk berjalan menuju masjid-masjid Allah yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang dibacakan dari Al-Qur'anul Karim, dan saling mempelajari di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun bagi orang yang bermajelis ilmu ketenangan. As-sakinah, sakinatun fil qalbi wasakinatu fil jawarih, hatinya menjadi tenang dan tentram dengan hiruk pikuk dunia yang begitu melelahkan, tidak hanya melelahkan raganya tapi juga hatinya. Iya, oleh karenanya para ulama niku, ulama klasik terdahulu rahimahumullah taala, ya, sering untuk setiap bertemu kemudian menyampaikan nasihat. Ijlis bina nu'min sa'atan, yuk mari yuk kita duduk sebentar, kita nambah keimanan. Karena keimanan kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadangkala itu naik, bahkan digambarkan naik sebesar sampai setinggi gunung. Dan kadang iman kita turun sampai benar-benar tidak ada wujudnya. Naudzubillah. Dan apa itu sebab-sebab meningkatkan iman kita? Adalah dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menuntut ilmu syar'i. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatipun Allah Subhanahu wa taala niku bak tujuan kula panjenengan sami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ketika lagi sedih, lagi hatinya tidak merasa atau lagi sedih tertimpa musibah dan yang lainnya, beliau berdoa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu adalah tujuanku, yang aku minta dan aku berharap kepadamu ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah jangan tinggalkan aku dan segala urusanku kepada diriku sendiri.
tanpa pertolonganmu ya Allah. Ya. Wa aslihni sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku ya Allah. La ilaha illa anta. Iku doanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang sedang bersedih. Dan itu sejatinya tawakal kepada Allah. Tawakal pun sebataken para ulama niku ya iktimadul qalbi, manahipun niku pun pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Pak. Pasrah hati namanya kerjaannya tidak dipasrahkan kepada Allah juga sama saja. Maka arti tawakal adalah iktimadul qalbi wa tafwidil umuri lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kadangkala kita bersandar dalam hati kita kepada Allah, tapi urusan kita belum disandarkan kepada Allah. Pekerjaan apapun. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melingkup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku meliputi segala sesuatu. Iya. Wasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dilingkupi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam hadis ya, ada tugas salah satu malaikat niku soyat. Ya, seringkali itu berterbangan di muka bumi untuk nyari sinten kemawon ingkang ya nuntut ilmu agama. Sinten kemawon ingkang nuntut ilmu agama. Setiap ada yang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, maka kemudian dikabarkan kepada Allah. Ya, apa yang mereka inginkan? Mada yuridu haula? Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu? Ya, mereka memohon kepadamu ya Allah surga dan dilindungi dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apakah mereka telah melihatku atau pernah melihatku? Jawabannya belum. Kemudian di akhirnya dari hadis yang panjang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang sibuk mencari ilmu. Mereka itu adalah suatu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Ya, kalau teman duduknya yang mungkin mbah niatane niku sing penting kumpul kancane, awalnya mboten niat pengaosan, niku pun ketika duduk bareng sama para penuntut ilmu tidak merugi. Bagaimana pula yang dari rumah sudah niatnya pengen nambah ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini yang senantiasa kita renungi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menawi panjenengan ya tindak pengaosan niku pilih amalipun panjenengan niku. Menuntut ilmu agama itu adalah amalan yang paling afdol. Akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mungkin kita nggak terkenal ya, sa RT sing ngertos jenengan sinten, Pak. Mungkin hanya 2-3 orang. Apalagi lingkupnya diperluas lagi, sak kelurahan, sak kabupaten dan seterusnya. Barangkali dia orang yang tidak terkenal di bumi, tapi gara-gara dia sering menuntut ilmu agama, maka dia disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahumullahu fi man indahu. Iya. Hari ini kita akan membahas Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemarin di kaidah pertama niku kaidah yang umum ya, Bang. Ini kaidah luar biasa dalam Al-Qur'an untuk kita bagaimana berucap tutur kata lisan kita untuk mengucapkan kecuali kebaikan. Allah berfirman wa qulu linnasi husna. Itu kaidah pertama, Pak. Kesehatan pinten 49 kaidah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah yang baik kepada manusia. Kita sebutkan kemarin ya bahwasanya lisan itu ya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka jahanam. Ya. Wa hal yakubban nasa ala ru'usihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW,
Bukankah manusia itu kadangkala sampai dilempar Allah ke api neraka gara-gara lisannya, Pak? Abu Bakar sampai pernah suatu ketika Umar melihat Abu Bakar lagi lisannya atau lidahnya itu dipegang keluar. Hadzal ladzi awradanil mawarid, nih yang bikin saya celaka. Kadang-kadang lisan kita yang justru menjerumuskan kita. Makanya ada pepatah napa, Pak? Mulutmu napa? Harimaumu. Wa qulu linnasi husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Banyak sekali di masa-masa ini, di zaman ini itu pun boten enten batasane iki, Pak. Seakan boten enten kontrolnya, tidak ada remnya. Seorang itu melepaskan suatu kalimat, satu kata yang ternyata itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat dibenci dan dimurkai Allah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kadangkala rubba kalimatin, ada satu kalimat itu yang diucapkan seorang hamba, dia bisa melemparkannya sejauh 70 tahun dari api neraka, jatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji ketika ucapan itu digunakan dengan baik, dan sebaik-baik ucapan adalah napa? Dakwah kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Dan tidaklah suatu ucapan yang lebih ahsan, yang lebih baik dibandingkan dia mengajak kepada kebaikan. Ngajak-ajak kepada kebaikan, baik itu amal saleh yang dia kerjakan utawi meninggalkan perkara yang diharamkan. Mas mbok wis to Mas, wis aja dolanan ngono kuwi meneh niku haram. Mas ngombe air putih mawon, ngunjuk air putih mawon. Mboten sah niku istilahnya Ustadz ini kan Ustadz Abdul Aswad kan cenceman kadal kan. Jadi kalimat itu, ajakan itu, Pak, itu bisa ajakan kebaikan atau untuk menghindarkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sering ngomong kasar atau bahkan bernada yang tinggi kepada orang tuanya, dinasihati dengan kita ucapkan agar supaya merendahkan ucapannya. Waqfid lahum janahadzul minar rahmah. Coba kamu duduk, temani orang tuamu dengan kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, doakanlah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an itu sangat indah. Pertama, kenapa? Al-Qur'an itu kan bahasa Arab nih, Pak. Dan bahasa Arab itu punya rasa tersendiri. Ketika kita mendengarkannya, terenyuh hati kita, padahal nggih mboten ngertos artine. Makanya bagaimana niki pupung napa, Pak? Mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu yang longgar, dan diberikan mungkin sedikit atau banyak kecerdasan untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Kenapa Syekhul Islam itu? Apa yang beliau sesali, Pak, di akhir-akhir hayat beliau? Kenapa saya enggak banyak tadabbur Quran? Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sering alaika bi qiraatil Quran. Wajib atasmu untuk melazimi Al-Quran, maos Quran. Zikire nggih dari Al-Quran, doanya juga diambil dari Al-Quran. Maka dekat dengan Al-Quran adalah kebahagiaan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Toha ayat yang pertama dan kedua, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, wahai Muhammad, tidak kami turunkan Al-Quran untuk buatmu susah, untuk membuatmu susah. Bahkan Allah turunkan Al-Quran untuk kita bahagia. Nah, dari dalil ini, Pak, dari ayat menikah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran. Semakin dekat seorang hamba itu dengan Al-Qur'anul Karim, kesangipun makin berkah, waktunya makin berkah.
Ya, apalagi hatinya itu tenang, mboten kemrungsung, ya, mboten napa sithik-sithik nasu-nasu. Ya, karena dia dilingkupi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca. Apalagi kalau kita baca satu halaman kemudian diwaos napa Pak? Terjemahannya. Minimal niku yang dereng saged maos baca bahasa Arab. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim panjenengan niku naming maos Quran mawon boten mangertosi artinipun atau maksud tujuan Al-Qur'an niku pun angsal ganjaran. Ya. Di antara pahalanya banyak sekali. Ya, setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan juga Al-Qur'anul Karim disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Syifaa'un. Penyembuh. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi tiang mukmin. Iya. Dan juga di dalam kehidupan ini Pak, di dunia ini ya, kita masuk nanti di kaidah yang kedua, ya. Temanya adalah apa yang kamu benci itu bisa jadi lebih baik bagimu. Banyak di antara kaum muslimin atau bahkan ya jamaah sekalian niku ngrumangsani, merasa ya bahwasanya apa yang dia alami menurutnya, menurut kedangkalan ilmunya itu buruk baginya. Bane bocor. Napa meleh? Mungkin tidak diperpanjang kontrak kerjaannya dan seterusnya, atau bahkan sakit, ya, atau kesempitan rizki, atau yang lainnya. Kadangkala kita kalau mikir niku kita merasakan ya Allah ini kok berat sekali. Bagi kita itu sesuatu yang buruk, bahkan kita membencinya secara hati nurani kita. Tapi bisa jadi di balik niku Pak, di balik semuanya itu ternyata ada kebaikan yang banyak. Ini nanti akan menjadi kaidah kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu berharap sesuatu itu, atau bisa jadi kamu mengira sesuatu itu, berharap sesuatu itu buruk, ternyata kebaikannya banyak. Kebalikannya Pak, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Tapi kadangkala kita merasa, oh iki sing apik ngene. Iki sing afdal ngene mah. Ini harus keputusannya gini, Pak. Ini harus ini, menurut kita baik. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada keburukan. Ditutup dengan ayatnya wallahu a'lamu, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi di sini bahwasanya menunjukkan kepada kita kehidupan gesang wonten alam donya niku Pak, kathah ujian dan cobaannya. Satu-satunya kebahagiaan kaum muslimin, satu-satunya kebahagiaan itu yang merasakan adalah tiang mukmin, Pak. Yang merasakan kebahagiaan sesungguhnya di dunia ini adalah tiang mukmin. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah insirahus sadr, dadanya bisa lapang, watmi'nanul qalb, dan hatinya merasa tenang. Itu yang dicari seluruh manusia. Tapi ternyata dengan bergelimang harta pun tiang musyrik, tiang kafir niku nggih mboten bahagia. Diliputi kesenangan apapun duniawi, nyatanya hatinya masih sempit dan hatinya masih tidak tenang. Tapi kaum muslimin, kaum mukminin, Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, di antaranya adalah kebahagiaannya itu ada pada kelapangan hatinya. Ya.
kemudian ketenangan hatinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menawi wonten tiyang punika ditimpa musibah ya, tapi bertikel-tikel ngoten. Habis anaknya sakit, istrinya ganti sakit. Habis itu dianya sendiri sakit. Udah gitu nanti segala hal yang dia punya mungkin diambil oleh Allah dan yang lainnya. Itu kalau orang kafir mungkin stres, Pak. Bisa jadi bunuh diri, Pak. Ya. Oh, dan mereka ngenten kasus itu malah tiang muslim. Nah niku muslim sing napa, Pak? Muslim sing boten pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena ketekak napa? Kecekek dari utang piutang akhirnya dia bunuh diri, naudzubillah. Iya. Kalau orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ajaban li amril mukmin, menakjubkan sekali, kok mengherankan ya urusannya tiang mukmin niku. In asobahu syarra'u syakara, menawi ya Allah Subhanahu wa taala paring nikmat niku beliau bersyukur. Tiang mukmin niku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat mulai jarang, Pak. Dulu para sahabat seperti Ka'ab bin Malik ketika dikucilkan oleh Nabi dan para sahabat karena enggak ikut perang itu, Pak. 3 bulan itu dinengke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajak ngomong, salam boten dijawab. Subhanallah, bagaimana sangat sakit hatinya, Pak. Tapi ada kejujuran, dia ingin bertaubat kepada Allah, akhirnya turun ayat ya. 3 orang tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Para sahabat kemudian langsung mencari Ka'ab bin Malik, dikabarkan sungguhnya sudah turun ayat bahwasanya Allah menerima taubatmu. Apa yang dilakukan para sahabat, Pak? Sujud syukur, Pak. Jadi para sahabat niku, Pak, dan ini kebiasaan orang-orang soleh niku kalau bersyukur ditambahin apa, Pak? Sujud, Pak. Masya Allah. Syukur kepada Allah dan ditambah dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan daripada orang-orang soleh kita terdahulu. Dari nikmat yang kecil maupun yang besarnya. Nah, kebalikannya tadi, kalau mendapatkan musibah, in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa musibah dia bersabar. Kalau ditimpa musibah dia bersabar. Berarti yang mukmin itu luar biasa, masya Allah. Ketika ditimpa musibah dia bersabar dan ridho. Bahkan tingkatan sabar ada beberapa, bahkan dia sampai ke derajat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksukaan kita terhadap syariat atau terhadap sesuatu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketidaksukaan terhadap hukum syariat. Yang dimaksud ketidaksukaan ini nggih naluri nggih, Bang. Ini kan ayat turun ya. Sebentar, Pak. Di kaidah yang kedua ini ada di surah Al-Baqarah, Pak. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Ini ayat turun tentang fardiyatul jihad, diwajibkannya untuk berjihad. Jihad ini apa? Berperang, memerangi kaum kafirin, kaum musyrikin. Ya, siapa yang mau berperang gitu? Pasti harus keluar biaya ya untuk persiapannya. Nanti bisa jadi terluka, kena sabetan pedang dan yang lainnya, bahkan bisa jadi dia meninggal. Itu hal-hal yang dibenci dalam hati kita dan jiwa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat tersebut, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, yaitu jihad tadi, padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, atau bisa jadi kamu mencintai sesuatu ya, tapi ternyata itu wa huwa syarrun lakum, tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah yang lebih tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Iya. Atas Tuhan terdengar suara. Barakallahu fikum.
Taib. Jadi itu, Pak. Kadangkala apa yang kita benci itu sebenarnya ada hikmah di baliknya dan menjadi kebaikan. Tadi ya, yang pertama adalah ketidaksukaan terhadap syariat. Ya, di antaranya mungkin syariat tentang apa, Pak? Puasa. Harus menahan lapar. Ada lagi dari syariat Allah Subhanahu wa taala, salat malam. Ya. Siapa dari manusia yang dia mengorbankan waktu tidurnya untuk berdiri dan bermunajat kepada Allah? Berat, Pak. Ya. Ini sangat berat sekali untuk bisa sholat malam. Sedekah, ya, mengeluarkan dari harta kita. Sesuatu yang berat. Jadi terkadang jiwa kita membencinya. Itu ketidaksukaan terhadap syariat. Yang kedua adalah ketidaksukaan terhadap sesuatu zatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala contohkan adalah istri. Adalah istri kita. Ya, barangkali ada Bapak Ibu sekalian di sini sudah menikah itu sudah puluhan tahun. Bosan buatan? Bosan ya, Bang. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan fa in karihtumuhunna syai'an fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu khairan katsiran. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu mendapati dari istrimu ada yang tidak disukai, sering ngomel, sering dimarahi, atau mungkin ada satu dua hal yang tidak disukai oleh suami. Itu juga sebaliknya sebenarnya. Suami juga bukan malaikat, istri juga bukan bidadari. Yang golek kesalahannya tok semuanya bubrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak menyukai satu saja atau dua atau tiga, kok nambah meleh. Kok nambah terus. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala fa asa ya wa yaj'alallahu khairan, tapi Allah memberikan kepadamu kebaikannya lebih banyak. Jadi pilih pun tiba kita menyebut kebaikan-kebaikan suami atau istri kita atau membahas terus yang kesalahan kecil. Kalau sebagai lelaki, Pak, ini panduannya dalam syariat, Pak. Ya, kalau tidak suka dari satu sisi, Allah akan berikan di sisi yang lain lebih banyak kamu senang terhadapnya. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala mensifati pernikahan itu, malige rumah tangga itu adalah sesuatu yang bukan permainan. Mitsaqan ghalidon, suatu ikatan yang sangat berat. Kita nikah itu untuk apa, Pak? Untuk meraih ridha Allah, untuk mencetak anak-anak yang saleh dan salihah, dan yang paling utama adalah agar supaya semua keluarganya bisa bareng-bareng masuk surga. Iya. Ternyata mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebalikannya sekarang yang istrinya. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauhi ucapan-ucapan yang general. Ya, ma ra'aitu minka khairan qattu. Jauhi ucapan seperti itu, Bu. Ketika Nabi SAW kabarkan ternyata kebanyakan yang masuk neraka adalah wanita. Itu bukan karena ninggalkan sholat, bukan karena ninggalkan puasa, tapi karena yang pertama adalah tuktirnal la'n, kamu tuh banyak melaknat. Banyak melaknat. Artinya apa? Niki lisannya itu, Pak, sering berbuat dosa, Pak. Entah itu ghibah, namimah, ya hasad, iri dengki dan juga selainnya. Dusta, itu semuanya, Pak. Yang kedua adalah watakfurnal ashir, kamu
kufur, tidak bersyukur kepada suami. Ternyata dua hal ini Pak yang paling fundamental harusnya dijauhi oleh ibu-ibu atau para istri. Di antara tadi ya, ucapan yang general tadi sudah diberikan kebaikan selama puluhan tahun gara-gara mungkin ada musibah dan lain sebagainya ya. 2 sampai 3 bulan mungkin sampai ya terkena PHK atau yang lainnya sehingga tidak bisa menafkahi 1-2 hari, langsung diultimatum. Langsung dia mengatakan, aku tidak pernah engkau beri kebaikan sedikit pun. Ini bahaya ucapan itu. Maka para istri dan juga para wanita ummahat rahimakumullah, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya pernah suatu ketika ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah itu bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "A'indaki zauja au allaki zauja?" Kamu punya suami? Punya ya Rasulullah. Ya. Kemudian ditanya, "Aina anti minhu?" Bagaimana kedudukanmu dengan suamimu? Maka dia menjawab, aku berusaha semampuku yang aku bisa untuk melayaninya. Kalau aku tidak mampu, ya enggak saya lakukan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sampaikan, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Jadi harus mentaatinya. Itu ketidaksukaan terhadap sesuatu, Pak. Kadangkala kita tidak menyukai pekerjaan kita, tapi kalau kita langsung tidak bekerja, nanti nafkahnya tidak terpenuhi kewajiban untuk menafkahi. Kadangkala kita benci, tapi ternyata banyak kebaikan. Yang ketiga adalah ketidaksukaan terhadap musibah. Ketidaksukaan terhadap musibah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah An-Nur gitu. Surah yang ke-23 ayat ke-11. Ini tentang hadisul ifk. Hadisul ifk itu adalah ujiannya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dituduh berzina. Berzina. Di ayat 11 surah An-Nur ayat 11. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang datang kepadamu dengan berita-berita bohong itu, ya, sebagian mereka adalah masih orang terdekat kalian. La tahsabuhu syarran lakum. Kamu jangan menganggap itu sesuatu yang buruk bagimu. Bal huwa khairun lakum. Bisa jadi itu adalah kebaikan. Kadangkala Pak, kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibuka tuh orang-orang munafik mulai itu Pak. Yang awalnya kita enggak tahu mana yang munafik, mana yang beriman sesungguhnya. Gara-gara kejadian tersebut, kemudian mereka mulai speak up. Speak up niku napa? Mulai mencela Aisyah. Oh, ternyata itu Aisyah itu ternyata apa? Seorang yang tidak benar dan seterusnya. Tapi ternyata dengan hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala menampakkan orang-orang yang ternyata kaum munafikin. Ini terkait dengan musibah. Kadangkala kita ketika mendapat musibah corona dan yang lainnya, ya, sehingga mungkin jadwal keberangkatan umroh harus ditunda atau ada keburukan yang lainnya, itu kita merasa itu keburukan, tapi ternyata di baliknya ada hikmah. Ingat Pak, tadi di hadis disebutkan suasana kondisi yang mukmin itu selalu baik. Maka ini yang harus diyakini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada kisah-kisah disebutkan ya di dalam bukunya sebagai ibroh bagi kita. Ternyata hal yang buruk tidak selalu buruk di mata kita buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan mutlak murni. Di antaranya adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kisah ibunda Musa alaihi salam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ingat ya ketika Fir'aun itu ya orang penasehatnya Fir'aun itu sudah mulai memprediksi bakal ada orang yang menguasai Mesir ini. Kemudian
seluruh anak-anak laki-laki semuanya disembelih. Oleh karenanya ibu Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu agar supaya melemparkan anaknya, memasukkannya ke at-tabut. Napa niku? Kotak. Kemudian dalam tabut tersebut, dalam kotak tersebut dilemparkan ke sungai napa? Sungai Nil. Iya. Enten sing sampun nate ten Sungai Nil, Pak. Belum lama itu saya lihat, Pak, nih. Beberapa status ustadz itu ternyata Sungai Nil, botenan, Pak. Insyaallah. Bayangkan itu, tak kira kayak kali pinggir niku, ya, nameng pirang meter kan, ternyata luas sekali, Pak. Bayangkan anak yang baru disusui, masih disusui, Pak, dimasukkan ke dalam kotak dan dilemparkan ke laut yang sangat luas itu. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha. Surah Thaha, surah yang ke-20 ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya, "Id auhayna ila ummika ma yuha." Ketika Allah mewahyukan kepada ibumu wahai Musa, mayuha, apa yang dikabarkan, bahwasanya Firaun akan menyembelih anak-anak laki-laki semuanya. Kemudian diperintahkan anikdhi fihi fit tabuti. Ya, taruhlah anakmu ke dalam kotak tadi, faqdhi fihi fil yammi. Kemudian di kotaknya tadi kemudian dilemparkan ke laut. Falyulkihil yammu bisahili. Kemudian laut tadi, Pak, sungai tadi ya, Sungai Nil tadi kemudian membawa Nabi Musa kecil ke as-sahil. Sahil niku tepi pantai atau tepiannya. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Sinten sing nemokke, Pak? Keluargane Firaun. Subhanallah, hikmah luar biasa. Awalnya itu supaya enggak ketangkap Firaun, malah napa? Sampainya ke keluarganya Firaun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan, ini penting sekali, permintaan orang tua kepada anak. Dan itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Fa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Wahai Musa, dulu waktu kamu masih kecil, aku berikan kamu kecintaan. Akhirnya semua orang yang lihat kamu tuh pasti senang dan mencintaimu. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Anak yang sangat berkah dimanapun dicintai oleh masyarakatnya, keluarga besarnya. Ya, seperti itu. Walitusna'a ala aini. Mungkin kamu gak melihat wahai ibunda, wahai ibu Musa, tapi Allah melihatnya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian diambil oleh Firaun, keluarga Firaun. Disebutkan di surah Al-Qasas. Al-Qasas itu surat yang ke-27. Ya, di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqatahu alu Fir'aun." Yang tadinya kotaknya tadi diterima dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Tapi ternyata Asiyah, istri daripada Fir'aun itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala luar biasa, bayi tersebut tidak disembelih, tidak dibunuh, tapi dijadikan anak angkat. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 9, wa qalat imra'atu fir'aun, dan berkata istrinya Fir'aun, qurratu ainin li walak. Kita jadikan sebagai anak angkat saja supaya bisa menyejukkan mata kita. La taqtuluhu, jangan bunuh dia. Ini istri-istri yang Masya Allah luar biasa. Dan istri Fir'aun, Asiyah niku disebutkan oleh Allah salah satu yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Napa? Asa an yanfa'ana. Bisa jadi nanti dia bisa memberikan kita manfaat. Au nattakhidahu waladan, atau kita ambil sebagai anak angkat. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Akhirnya dijadikanlah anak angkat, kemudian bingung Mbak niku Pak, kan masih kecil nih, masih menyusui. Bingung. Semuanya wanita-wanita yang masih menyusui, ketika Nabi Musa disusui tidak ada yang mau, Pak. Ya, tidak ada yang mau. Akhirnya dari keluarga Fir'aun mencari siapa? Dari ahli niku, dari keluarganya anak ini. Akhirnya saudari perempuannya memanggil ibunya lagi. Ya, subhanallah, yang tadinya mungkin kalau masih di rumah yang sempit, sekarang pindah ke istana, menyusuinya di istananya Firaun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kami kembalikan kepada ibunya. Ini hikmah luar biasa, Masya Allah. Kemudian kisah Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir, Pak. Jadi ada kejadian Nabi Musa itu ngantem, Pak, memukul daripada itu pun karena dimintai pertolongan. Ada dua kabilah, yang satunya dari Firaun, yang satunya dari Nabi Musa, berkelahi, Pak. Yang satunya itu sudah mau kalah, minta tolong Nabi Musa. Udah Nabi Musa hantam sampai meninggal. Dihantam sampai meninggal. Akhirnya Nabi Musa menjadi buronannya Firaun seluruhnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu luntang-lantung, Pak, subhanallah. Dari Mesir ke Madian itu berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Kemudian bersandar di sebuah pohon. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya. Ya, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya, aku membutuhkan belas kasih-Mu dan kebaikan dari-Mu, ya Allah. Ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, disebutkan Nabi Musa lapar, Pak. Nabi Musa lapar. Walaupun ayat ini kadangkala dipakai untuk nilu ayat golek jodoh. Karena setelah itu nanti dapat istri. Ya, dapat istri. Tapi yang benarnya bahwasanya Nabi Musa itu berjalan lama sekali. Kemudian Nabi Musa lapar, Nabi Musa kelaparan. Akhirnya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan kedua wanita yang ingin meminumkan daripada gembalanya. Tidak bisa ditolong oleh Nabi Musa. Kemudian kisahnya akhirnya kemudian dipanggil oleh ayahnya dan dinikahkan dengan salah satu daripada anak perempuannya. Dengan mahar apa, Pak? Maharnya adalah untuk tinggal di sini mengembala kambing selama 8 tahun. Kalau mau ditambahin jadi 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa, Masya Allah, sekalian 10 tahun di situ, Pak. Dan disitulah Nabi Musa alaihissalam, dan ini belum jadi nabi, jadi masih ditarbiyah oleh Allah, disiapkan. Makanya Nabi SAW menyampaikan, kullu nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah satu nabi pun kecuali menjadi penggembala kambing. Karena ngembala kambing niku, Pak, susah. Susah napa gampil, Pak? Iya. Kalau zaman dulu itu susahnya kenapa? Karena disebutkan para ulama niku kambing itu, Pak, sifatnya beda-beda. Ya, sifatnya beda-beda. Kalau bisa untuk menggembala kambing, berarti dia siap untuk menjaga umatnya, mendakwahi umatnya. Nah, seketika itu kemudian kembalilah ke Mesir dan beliau berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian kisah yang selanjutnya, kisah remaja yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Fantalaqa. Kemudian mereka, Nabi Khadir dan juga Nabi Musa, kembali berlayar. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Ketika menemui satu remaja malah dibunuh sama Khadir. Kenapa? Karena
anak ini nanti kalau tetap menjadi dewasa dia akan menjerumuskan keluarganya, orang tuanya ke dalam kesesatan. Makanya dibunuh dengan sebab itu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi haqqi. Aqatalta nafsan, ya, zakiyatan min ghairi nafsin. Ya. Apakah kamu membunuh seseorang yang tidak tanpa sebab? Dijelaskan oleh Nabi Khadir bahwasanya dia nanti kalau tetap dewasa akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk dikaruniai anak yang saleh dan salihah. Dan yang lainnya Pak, dari perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya adalah ketika Abu Sufyan membawa barang-barang yang sangat banyak, dan di situ mungkin hanya ada beberapa penjaga, 20-an penjaga. Nah, ini manfaat sekali. Kita ambil barang-barang yang itu adalah hak kita dan milik kita orang muhajirin. Tapi seketika itu, ketika mau diserang oleh kaum muslimin, Abu Sufyan sudah ngirim seorang penunggang kuda yang sangat cepat sekali. Sampai kabar ke Mekah, kemudian mengabarkannya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ke Badr itu dengan membawa 1000 pasukan. Ini disebutkan oleh Allah di surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 67. Satu lagi nih Pak, ini hikmah luar biasa, Masya Allah. Di surah Al-Anfal di ayat yang ke-67. Atau ayat yang ke-6. Iya, di ayat yang ke-6, Pak. Jadi yang diharapkan oleh pasukan kaum muslimin itu adalah merebut dari hak mereka atau barang-barang mereka dari Abu Sufyan, yang itu penjaganya namanya 20 atau beberapa. Sementara kaum muslimin itu paling 300-an orang, Pak. Insya Allah langsung menang ini. Tapi ternyata Abu Jahal dari Mekah kemudian ke Badar tersebut membawa 1000 pasukan. Berarti berapa Pak? 1 banding 2-3. 300 dibanding 1000 pasukan. Allah kabarkan, wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqta'a dabiral kafirin. Ketika kaum muslimin itu berkehendaknya pengen ngalahkan Abu Sufyan, malah Allah kasih musuh yang paling pentolannya sekalian, Abu Jahal. Ini berat bagi kaum muslimin. Pengen ngalah ke 20 orang kok malah 1000 orang. Tapi ternyata Allah ada hikmah di situ. Di perang Badar benar-benar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kaum muslimin menang, dan banyak di situ hikmahnya. Ada yang namanya Ahlul Badar. Ahlul Badar niku orang-orang yang mengikuti perang Badar, mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diampuni, Bang, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Ya, di antara keutamaan yang lainnya adalah bisa mengalahkan orang-orang kafir yang awalnya mereka anggap kuat. Ya, jadi pelajaran terakhir, Pak, dari Al-Qur'an. Kalau dari hadis itu hadis Ummu Salamah ketika beliau kehilangan Abu Salamah. Ini kisah romantisme antara suami istri. Ternyata suaminya meninggal, Pak. Ummu Salamah sedih, Masya Allah. Ya, kemudian pernah diajari suaminya doa dari Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan bapak-bapak niku pengawasan, ilmunya nanti ditransfer ke istrinya. Nabi pernah menyampaikan doanya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dari musibahku. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Pas mau mawas nih Pak, yang wakhlufni khairan minha, gantikanlah Abu Sufyan dengan yang lebih baik, itu awalnya nggak mau, Pak.
Mana ada yang lebih baik dari suamiku? Mana ada yang lebih baik dari suamiku? Akhirnya beliau tetap, karena ini adalah sunnahnya. Kalau doa nggih ampun setengah-setengah kan ngoten. Napa Pak? Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Akhirnya napa? Padahal beliau adalah orang yang sudah tua. Pertama, tua. Yang kedua, janda, pastikan. Yang ketiga, pencemburu, Pak. Suka cemburuan. Maka Nabi SAW datang untuk menikahi Ummu Salamah. Dan semuanya itu tadi dibantah oleh Nabi. Kalau kamu ngomong kamu tua, saya lebih tua darimu. Kalau kamu punya anak-anak, sekarang anak-anakmu jadi tanggunganku. Kalau kamu pencemburu, saya mohon kepada Allah supaya dihilangkan sifat cemburumu. Masya Allah. Akhirnya diberikan yang awalnya sahabat Nabi Abu Salamah diganti menjadi istri sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya musibah itu kadangkala membuat kita itu berburuk sangka kepada Allah, padahal hikmahnya sangat luar biasa. Iya, wabillahi makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Iya, pelajaran kita dari persangkaan kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa yang menimpa kita dari keburukan semuanya bisa jadi kebaikan di dalamnya dan setelahnya. Iya, wonten pertanyaan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan, yang tanya dapat hadiah. Ini ada hadiah beberapa Pak. Jazakumullahu alal muslimin. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah kepada kaum muslimin yang sudah memberikannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Boten wonten ya? Berarti saya yang tanya. Pertanyaan yang pertama adalah ya, yang dekat tadi aja Pak. Siapa suami daripada Ummu Salamah? Abu Sufyan. Salah Mas. Suami daripada Ummu Salamah. Iya, Abu Salamah. Ummu Salamah maka bapaknya Abu Salamah. Monggo. Jazakallahu khairan. Kemudian siapa yang hafal doanya tadi Pak ketika tertimpa musibah tadi Pak? Saya ulangi sebentar ya. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni atau wa khluf li khairan minha. Ada yang bisa mengulangnya? Ya, susah ya. Masya Allah. Baik, tadi disebutkan ada 3 hal-hal yang kita benci itu. Dari jiwa kita ada yang kita benci, ada 3 hal tadi Pak. Yang pertama tadi iya berperangan, berarti dalam syariat. Kadang-kala kita benci syariat Allah Subhanahu wa taala dalam artian ketidaksukaan ya. Yang kedua apa Pak? Yang istri tadi loh Pak. Iya, secara zatnya kadang kita nggak suka motor, dan motor butut, ya Allah motor bututnya yang ini, tapi nggak pernah mogok. Iya. Yang ketiga adalah apa? Iya, musibah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Monggo Mas, niki mau sinten niki mau? Diambil Mas. Yang terakhir adalah ini yang bapaknya. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Soalnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam itu beliau ketika masih kecil ya, tadi dilemparkan, dapat wahyu dilemparkan ke sungai. Sungai ini namanya apa Pak? Tunjuk jari loh. Sungai apa Pak? Penate mriko Pak? Luas mboten, jembar mboten. Mudah-mudahan ya Pak nanti umroh atau sekalian ke Al-Quds, kemudian mampir ke Mesir. Barakallahu fikum jami'an. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.